Hujan turun dengan deras di Yogyakarta sore itu. Warung kopi kecil di sudut jalan Malioboro tampak penuh oleh mereka yang mencari perlindungan dari hujan. Bau kopi yang menguar bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana yang hangat meski udara di luar terasa dingin. Raka duduk di sudut warung. Kameranya diletakkan di meja bersama secangkir kopi hitam yang hampir habis. Ia menikmati pemandangan di luar jendela, menyaksikan orang-orang berlarian menghindari hujan. Dalam keheningan itu, matanya tertarik pada seorang gadis yang baru saja masuk. Rambutnya yang sedikit basah menempel di wajah, tapi ia tidak terlihat terganggu. Ia meletakkan sebuah buku di meja sebelum memesan sesuatu kepada barista. Gadis itu tampak begitu tenang, seolah hujan yang menderas di luar hanyalah irama latar bagi dunianya sendiri. Raka memperhatikan caranya menyesap kopi dengan perlahan. Jemarinya membolak-balik halaman buku dengan lembut. Ada sesuatu yang menarik dari dirinya, sesuatu yang membuat Raka tidak bisa mengalihkan pandangan. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, ia sudah terlalu sering bertemu gadis itu di warung kopi ini. Ia selalu datang dengan buku di tangannya, selalu duduk di sudut yang sama, dan selalu menikmati hujan yang turun. Hingga suatu hari, keberanian Raka terkumpul untuk menghampirinya. "Buku apa yang kamu baca?" tanyanya pelan. Gadis itu mengangkat wajahnya, matanya yang bening menatap Raka dengan sedikit terkejut. Lalu, senyuman tipis terukir di bibirnya. "Puisi, Sapardi," jawabnya singkat. "Ah, hujan dan puisi. Kombinasi yang bagus." Gadis itu tersenyum lagi. "Kau juga suka puisi?" "Lebih suka menangkap momen," jawab Raka, menunjuk kameranya. "Tapi kalau soal hujan, aku selalu ingin menyimpannya dalam foto." Perlahan, obrolan mereka mengalir. Raka mengetahui namanya, Liana. Ia seorang mahasiswa sastra yang mencintai hujan dan kata-kata. Setiap hujan turun, ia selalu datang ke warung ini, seolah mencari inspirasi di antara rintiknya. Dari hari ke hari, mereka semakin sering bertemu. Raka sering memotret Liana diam-diam saat ia tenggelam dalam bukunya, dan Liana, dengan caranya sendiri, selalu membuat Raka merasa nyaman hanya dengan berbincang. Namun, ada sesuatu di balik tatapan Liana yang sering terlihat sendu, sesuatu yang Raka belum pahami. Suatu hari, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, Raka menemukan Liana tampak lebih pucat dari biasanya. Bibirnya sedikit membiru, dan ia tampak kelelahan. "Kau baik-baik saja?" tanya Raka cemas. Liana mengangguk, tapi senyumnya kali ini terasa dipaksakan. Hanya sedikit lelah. Saat itulah Raka merasakan sesuatu yang aneh. Ada rahasia yang disembunyikan Liana darinya. Raka memperhatikan Liana dengan lebih saksama sore itu. Biasanya, gadis itu memiliki senyum yang ringan, tatapan yang penuh rasa ingin tahu, dan suara yang tenang. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Pucat di wajahnya lebih kentara. Dan meskipun hujan masih turun seperti biasa, ada kelelahan yang tersirat di matanya. "Kamu yakin baik-baik saja?" tanya Raka sekali lagi. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Liana tersenyum, tapi kali ini lebih singkat. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, ke jalanan yang mulai mengilap karena genangan air hujan. "Aku baik-baik saja, sungguh," katanya pelan. Namun, Raka tidak yakin. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Liana mengalihkan pembicaraan. "Jadi, bagaimana hasil foto-fotomu minggu ini?" Raka menghela napas, memilih untuk membiarkan topik sebelumnya berlalu, setidaknya untuk saat ini. Ia membuka galeri kameranya dan memperlihatkan beberapa foto yang baru saja ia ambil. Liana menyandarkan kepalanya sedikit ke arah Raka, melihat layar kecil di tangannya. "Aku suka yang ini," katanya, menunjuk salah satu foto. Itu adalah gambar sepasang lansia yang duduk di bangku taman, berbagi payung di bawah hujan. Wajah mereka tampak damai.
seolah mereka telah melalui banyak musim bersama. Aku juga suka. Raka setuju. Ada sesuatu yang indah dalam kebersamaan mereka. Liana tersenyum kecil, tapi sorot matanya tetap sendu. Menurutmu, semua orang akan menemukan seseorang yang mau berbagi payung dengannya, bahkan saat hujan paling deras sekalipun. Raka terdiam sejenak, lalu menatap Liana. Aku harap begitu. Mereka terus bertemu di warung kopi itu, berkali-kali, setiap kali hujan turun. Percakapan mereka semakin dalam, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka, ketakutan mereka, dan segala hal yang mengisi hidup mereka. Raka menceritakan tentang keinginannya untuk mengadakan pameran foto pertamanya. Ia ingin menangkap esensi kehidupan di Yogyakarta, dari warung kopi sederhana hingga jalanan yang dipenuhi becak dan lampu temaram di malam hari. Liana, di sisi lain, bercerita tentang cita-citanya menjadi penulis. Ia ingin menulis novel, sebuah kisah cinta yang sederhana tapi penuh makna. Seperti kita, katanya sambil tersenyum, setengah bercanda. Raka tertawa. Kita ini kisah yang seperti apa? Liana menatapnya lama sebelum menjawab. Seperti hujan. Kadang deras, kadang gerimis, tapi selalu meninggalkan jejak. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ada sesuatu dalam suara Liana, sesuatu yang terdengar seperti perpisahan. Suatu hari, hujan turun lebih lebat dari biasanya. Raka sudah menunggu di warung kopi, tapi kali ini Liana belum juga datang. Ia melirik jam tangannya, lalu keluar jendela. Jalanan basah, orang-orang berlalu lalang dengan payung dan jas hujan, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Liana. Raka mencoba mengabaikan rasa gelisahnya, tapi setiap menit yang berlalu membuatnya semakin resah. Liana tidak pernah terlambat. Ia selalu datang, selalu dengan buku di tangannya, selalu tersenyum saat melihat Raka menunggunya. Tapi hari ini, ia tidak muncul. Setelah hampir 1 jam menunggu, Raka memutuskan untuk mengirim pesan. Raka, kamu di mana? Tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya masuk ke kotak suara. Perasaan tidak enak semakin menyesakkan dadanya. 2 hari berlalu tanpa kabar. Hujan masih sering turun, tapi Liana tetap tidak muncul. Raka mencoba mencari tahu. Ia bertanya kepada barista warung kopi, berharap mereka tahu sesuatu. Tapi mereka hanya menggeleng. Dalam kebingungannya, ia mencoba mengingat apapun yang pernah Liana ceritakan tentang dirinya. Di mana ia tinggal, siapa teman-temannya, keluarganya. Namun, Liana selalu lebih banyak mendengarkan daripada bercerita tentang dirinya sendiri. Satu-satunya yang ia tahu pasti adalah bahwa Liana kuliah di Fakultas Sastra di salah satu universitas di Yogyakarta. Itulah yang membuatnya berada di sana hari ini, berdiri di depan kampus dengan kamera menggantung di lehernya, mencari sosok yang mungkin bisa membantunya menemukan Liana. Setelah bertanya ke beberapa mahasiswa, akhirnya seseorang mengenali nama itu. Liana? Dia sering ke perpustakaan. Coba cek di sana. Harapan Raka tumbuh. Ia bergegas ke perpustakaan, tetapi begitu ia menyebut nama Liana kepada petugas di sana, ekspresi wanita itu berubah muram. Kamu teman dekatnya? Tanyanya hati-hati. Raka mengangguk cepat. Wanita itu menghela napas. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya memberitahumu ini, tapi Liana sudah lama tidak ke sini. Sebenarnya, dia sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu. Raka merasa dunianya berhenti berputar sejenak. Ia menemukan rumah sakit tempat Liana dirawat setelah bertanya ke beberapa orang. Saat ia tiba di sana, perasaan takut menguasainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah bertanya ke resepsionis, ia mendapat jawaban yang menghancurkan hatinya. Liana sudah pulang kemarin. Raka menghela napas lega sesaat, tetapi ketegangan belum sepenuhnya hilang. Ia meminta alamatnya, dan meskipun awalnya pihak rumah sakit ragu, akhirnya mereka memberitahunya setelah Raka menjelaskan bahwa ia adalah teman dekatnya.
Sore itu juga, Raka pergi ke alamat yang diberikan. Itu adalah sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon rindang. Ia mengetuk pintu, hatinya berdegup kencang. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Dari raut wajahnya, Raka bisa melihat kemiripan dengan Liana. "Anda siapa?" tanya wanita itu lembut. "Saya Raka, teman Liana," jawabnya ragu. Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Masuklah." Raka melangkah masuk, matanya mencari sosok Liana. Tapi sebelum ia bisa bertanya, wanita itu berkata dengan suara pelan, "Liana sudah pergi." Dunia Raka terasa runtuh. "Pergi kemana?" Suaranya hampir bergetar. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Meninggalkan surat untukmu." Ia menyerahkan sepucuk amplop kecil. Dengan tangan gemetar, Raka menerimanya. Ia membuka surat itu perlahan, dan membaca kata-kata yang ditulis dengan tangan Liana yang familiar. "Raka, maaf karena aku tidak pernah memberitahumu. Aku ingin menjadikan pertemuan kita sesuatu yang indah, tanpa bayangan kesedihan. Tapi aku tidak bisa terus bersembunyi darimu. Aku sakit, Raka. Jantungku lemah, dan aku tahu waktuku tidak akan lama. Aku ingin menghabiskan hari-hariku dengan hal-hal yang membuatku bahagia, dan bertemu denganmu adalah salah satunya." "Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menyukai cara kau melihat dunia. Bagaimana kau menangkap keindahan dalam hal-hal sederhana. Aku ingin kau terus melanjutkan mimpimu, mengambil gambar yang berbicara, yang mengabadikan kenangan. Jangan bersedih untukku. Jika suatu hari hujan turun, pergilah ke tempat biasa kita. Aku mungkin tidak akan ada di sana, tapi ingatlah bahwa aku pernah ada, bahwa kita pernah berbagi cerita di antara rintik hujan. Liana." Raka menutup surat itu dengan tangan gemetar. Di luar, hujan mulai turun lagi. Ia tidak tahu harus merasa apa. Yang ia tahu, dunia terasa lebih sepi tanpa Liana di dalamnya. Raka duduk diam di bangku panjang di depan rumah Liana. Surat itu masih tergenggam di tangannya, lembab oleh sisa rintik hujan yang membasahi jemarinya. Pikirannya kosong, tapi hatinya terasa penuh. Penuh dengan pertanyaan, penyesalan, dan rasa kehilangan yang tak bisa ia definisikan. Ia menatap ke langit yang masih kelabu, udara dingin menusuk kulitnya. Liana telah pergi. Tapi kenangannya masih tertinggal di setiap sudut kota ini, di setiap tetes hujan yang jatuh, dan di setiap sudut warung kopi tempat mereka berbagi cerita. Wanita parubaya yang tadi memberinya surat, Ibunda Liana, kini berdiri di ambang pintu, mengamatinya dengan penuh simpati. "Liana sering bercerita tentangmu," katanya, suaranya lembut namun mengandung duka yang sama. Raka mengangkat wajahnya. "Benarkah?" Wanita itu mengangguk. Dia selalu bilang bahwa ada seseorang yang bisa melihat dunia seindah dia membayangkannya dalam kata-kata. "Itu kamu, Raka." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, ia hanya seorang lelaki yang gemar mengabadikan momen, tanpa tahu bahwa seseorang melihatnya lebih dari itu. Malam itu, Raka berjalan tanpa tujuan di trotoar Malioboro. Hujan sudah reda, meninggalkan jejak genangan di jalanan dan aroma tanah basah yang familiar. Kota ini masih hidup seperti biasa, tapi bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Langkahnya membawanya ke warung kopi tempat mereka selalu bertemu. Lampu kuning yang hangat masih menyala, aroma kopi masih menguar di udara, dan suara obrolan pelanggan lain masih menjadi latar belakang yang biasa. Tapi meja di sudut itu kosong.
Ia melangkah masuk, duduk di tempat biasanya, dan menatap keluar jendela. Tidak ada Liana dengan bukunya. Tidak ada senyum hangatnya. Tidak ada suara lembutnya yang menyebutkan nama penyair favoritnya. Seketika, warung kopi ini terasa sunyi. Barista yang mengenalnya datang dan meletakkan secangkir kopi di depannya tanpa perlu bertanya. "Aku lihat Liana sudah lama tidak datang," katanya hati-hati. Raka menatap cangkir itu lama sebelum akhirnya berkata, "Dia tidak akan datang lagi." Hening. Barista itu sepertinya mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh. Hanya menepuk bahu Raka dengan lembut sebelum kembali ke balik kaunter. Raka menatap cangkir kopi di depannya, lalu mengeluarkan kameranya. Tangannya gemetar saat ia menelusuri galeri fotonya. Ada begitu banyak gambar Liana. Liana dengan buku di tangannya. Liana menatap keluar jendela, tersenyum kecil saat hujan turun. Liana yang menunduk, jari-jarinya menyusuri halaman buku dengan lembut. Ia bahkan tidak sadar selama ini ia telah mengabadikan begitu banyak potret Liana. Tapi semua itu hanyalah gambar. Ia tidak bisa mengabadikan kehangatan suaranya, tatapan matanya, atau cara ia membuat dunia terasa lebih damai. Matanya mulai memanas. Ia segera menutup galeri fotonya dan menyesap kopinya perlahan. Kopi yang biasanya terasa hangat kini meninggalkan pahit yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, tetapi kehilangan itu tidak juga berkurang. Raka mencoba menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya sebagai fotografer. Tetapi setiap sudut kota ini mengingatkannya pada Liana. Ia tidak bisa berjalan di Malioboro tanpa teringat cara mereka berbincang tentang hujan. Ia tidak bisa melihat buku puisi tanpa mendengar suara Liana yang membacakan bait-baitnya. Ia tahu bahwa Liana ingin ia melanjutkan hidup. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup ketika semua hal yang ia lakukan terasa kosong tanpa Liana? Suatu malam, ia duduk di kamar kontrakannya, menatap surat Liana yang telah ia baca berulang kali. "Jika suatu hari hujan turun, pergilah ke tempat biasa kita. Aku mungkin tidak akan ada di sana, tapi ingatlah bahwa aku pernah ada, bahwa kita pernah berbagi cerita di antara rintik hujan." Ia memejamkan matanya, mencoba mengusir kesedihan itu. Tapi tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia meraih kameranya dan mulai menelusuri kembali foto-foto yang ia ambil selama ini. Foto-foto yang ia pikir hanyalah potret kehidupan sehari-hari, tetapi kini terasa seperti potongan-potongan kisah yang ingin ia ceritakan kembali. Liana ingin ia terus berkarya. Mungkin ini cara terbaik untuk menghormatinya. Beberapa bulan kemudian, pameran fotografi pertama Raka digelar. Ia menamai pameran itu "Hujan di Ujung Januari", sebagai penghormatan bagi seseorang yang telah mengubah caranya melihat dunia. Setiap foto yang dipamerkan memiliki cerita. Ada foto warung kopi tempat mereka biasa bertemu, foto hujan yang turun di jalanan Malioboro, dan foto siluet seorang gadis yang duduk dengan buku di tangannya, menghadap jendela. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan sebuah buku terbuka. Di sana, tertulis bait puisi Sapardi yang selalu Liana baca. "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Para pengunjung datang, melihat, dan membaca kisah di balik setiap foto. Mereka tidak mengenal Liana, tetapi melalui gambar-gambar itu, mereka bisa merasakan kehadirannya. Di antara para pengunjung, seorang wanita parubaya berdiri diam, matanya berkaca-kaca. Ibunda Liana. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatap foto-foto itu dengan penuh perasaan, sebelum akhirnya mendekati Raka. "Kamu menangkapnya dengan begitu indah," katanya dengan suara bergetar. Raka tersenyum kecil. "Dia memang indah, Bu." Wanita itu mengangguk. "Terima kasih telah mengingatnya." Raka hanya bisa mengangguk, karena ia tahu, meskipun waktu berlalu, kenangan tentang Liana akan selalu ada. Di setiap hujan yang turun, di setiap kata yang tertulis dalam puisi, di setiap foto yang ia ambil.
Liana mungkin telah pergi, tetapi kisah mereka akan tetap hidup. Hujan di ujung Januari takkan pernah sama lagi. Sejak pameran itu, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia masih merindukan Liana, masih membayangkan senyumnya di setiap sudut kota. Tapi kali ini, rasa kehilangan itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Liana tetap ada dalam ingatannya, dalam setiap jepretan kamera yang ia abadikan. Ia menyadari satu hal, mengenang seseorang tidak selalu berarti terjebak dalam kesedihan. Kadang, mengenang adalah cara untuk merayakan keberadaan mereka yang pernah ada dalam hidup kita. Hujan pertama di bulan Februari turun seminggu setelah pamerannya selesai. Raka kembali ke warung kopi tempat mereka biasa bertemu, membawa kameranya. Ia memesan kopi yang sama seperti yang biasa Liana minum, cappuccino dengan sedikit bubuk kayu manis di atasnya. Ia duduk di sudut, tempat favorit mereka. Kursi di depannya kosong, tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Di luar, hujan turun dengan tenang, menciptakan pola-pola abstrak di jendela kaca. Seakan-akan Liana masih di sana, membaca puisinya, menatap keluar jendela, dan berkata, "Aku suka hujan." Raka mengeluarkan kameranya dan mengambil gambar hujan yang jatuh di jalanan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Liana, ia merasa damai. Hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Waktu berlalu, tetapi kenangan tentang Liana tetap hidup dalam dirinya. Suatu hari, Raka menerima email dari seorang jurnalis yang menghadiri pamerannya. Subjek: "Ceritamu membuatku terinspirasi. Halo, Raka. Aku hadir di pameran fotomu beberapa bulan lalu, dan aku ingin mengatakan bahwa kisah yang kau sampaikan melalui fotomu begitu menyentuh. Aku ingin menulis tentang kisahmu dan Liana di sebuah artikel. Jika kau bersedia, bisakah kita bertemu untuk berbincang lebih lanjut?" Raka membaca email itu berulang kali. Ini bukan pertama kalinya seseorang ingin menulis tentang kisahnya dengan Liana, tetapi kali ini, ia merasa sudah siap. Ia membalas email itu dan mengatur pertemuan di warung kopi mereka. Saat jurnalis itu datang, Raka menceritakan semuanya, tentang pertemuannya dengan Liana, tentang percakapan mereka di tengah hujan, tentang bagaimana ia mengetahui rahasianya, dan tentang surat perpisahan yang ditinggalkan Liana. Saat wawancara selesai, jurnalis itu menatapnya dengan kagum. "Kisah kalian begitu indah," katanya. "Aku yakin banyak orang akan terinspirasi." Raka tersenyum kecil. "Aku hanya ingin Liana tetap diingat." 3. Sebulan setelah wawancara itu, artikel tentang kisah mereka diterbitkan di sebuah majalah daring. Judulnya, "Hujan, Cinta, dan Perpisahan, Kisah yang Tertinggal di Ujung Januari." Artikel itu mendapat banyak respons. Orang-orang mengirim pesan kepada Raka, berbagi cerita tentang kehilangan mereka sendiri, tentang orang-orang yang pernah mereka cintai dan harus mereka lepaskan. Raka membaca setiap pesan dengan hati yang hangat. Ia tidak sendiri. Ada begitu banyak orang yang pernah kehilangan seseorang, yang memahami rasa sakit yang ia alami. Suatu malam, ia menerima pesan dari seseorang yang tak ia kenal. "Aku adalah teman sekamar Liana di rumah sakit sebelum dia pulang. Dia sering bercerita tentangmu, tentang caramu melihat dunia melalui lensa kameramu. Di hari-hari terakhirnya, dia selalu tersenyum ketika berbicara tentangmu." Mata Raka kembali memanas. Ia menarik napas panjang sebelum membalas pesan itu. "Terima kasih sudah memberitahuku. Aku harap dia tidak merasa sendirian saat di sana." "Tidak, Raka. Dia tidak pernah merasa sendirian. Dia membawa kenangan tentangmu sampai akhir." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka menangis. Tapi kali ini, air matanya bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena rasa syukur. 4 tahun berlalu. Raka kini telah menjadi seorang fotografer yang lebih dikenal. Pamerannya semakin banyak,
Dan ia bahkan telah menerbitkan sebuah buku berisi foto-foto serta kisah-kisah di baliknya. Judulnya, Hujan di Ujung Januari. Buku itu tidak hanya tentang Liana, tetapi juga tentang momen-momen kecil yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Senyuman seseorang di bawah payung, tatapan sepasang kekasih di bawah lampu jalan, atau secangkir kopi yang mengepul di tengah cuaca dingin. Buku itu laris, dan banyak orang yang merasa terhubung dengan kisah-kisah di dalamnya. Suatu hari, Raka mendapat undangan untuk berbicara di sebuah acara literasi. Ia diminta untuk membagikan kisah di balik bukunya. Saat ia berdiri di atas panggung, ia melihat banyak mata yang menatapnya dengan penuh antusias. Ia tersenyum. Lalu, ia mulai berbicara. Beberapa tahun lalu, aku bertemu seseorang yang mengajarkanku tentang keindahan sederhana dalam hidup. Seseorang yang mencintai hujan, buku, dan kata-kata. Seseorang yang, meskipun tidak bisa berada di sini hari ini, telah meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan. Ini adalah tentang bagaimana kita mengenang. Bagaimana kita menghargai momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah kumpulan dari momen-momen itu. Hening sejenak, sebelum tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara hadirin, ada seorang wanita parubaya yang duduk diam, matanya berkaca-kaca. Ibunda Liana. Ia tersenyum padanya, dan Raka membalasnya dengan anggukan kecil. Di luar gedung, hujan turun dengan lembut. Dan Raka tahu, di suatu tempat di antara rintik hujan itu, Liana masih ada. Selalu ada.